Salam Dito. Apa nih nasihat Sang Cahaya kali ini? Semoga lebih menarik dan seru ya, Dit. Salam Carla. Nasihat kali ini tentu menarik dan seru karena semua sumber dari Sang Cahaya. Nah, seperti apa nasihatnya itu? Begini nasihatnya. Marah itu dari setan, setan itu yang dimaksud adalah anak cucu iblis. Jika kita kok mudah marah, bahkan tanpa sebab pengen marah, dada sesak, membuncah, pengen marah siapa saja, itu tanda di dalam diri kita banyak setan, iblis. Kok tahu? Karena saya bisa menarik mereka keluar dari dalam badan, dan sudah lama pengalaman soal itu, bukan karena saya ngarang atau berdasarkan perkiraan. Biasanya kalau orang mudah marah, maka saya tarik keluar dari dalam tubuhnya ada jutaan iblis. Kalau sudah ditarik dari tubuh orang itu ya marahnya jadi reda, bahkan biasa lagi. Kenapa kok ada iblisnya lantas ingin marah? Salah satu makanan iblis itu marah, di samping sifat-sifat tercela lain, seperti iri, dengki, hasad, sombong, ujub bangga diri, dan lain-lain. Nah, mereka jika sudah banyak di tubuh kita, mereka tentu butuh makanan untuk mereka makan, dan salah satunya makanan yang mereka butuhkan adalah marah. Maka mereka bercocok tanam benih kemarahan di badan kita. Mereka sirami dengan bisikan-bisikan tersinggung, harga diri, keegoan. Mereka membisiki, orang kok dihina, jangan terima, orang kok dilecehkan. Memang siapa kok dijelek-jelekan? Iya kalau saya dihina tidak apa, ini yang dihina Nabi, orang tua saya, anak saya, kambing saya, kucing saya. Yang dihina, saya tidak terima, belum tahu dia siapa saya. Kalau saya marah bisa aku remes-remes dia, dan lain-lain. Dibisikkan berbagai macam bisikan, dibisikkan ke hati kita untuk merabuk dan menyuburkan rasa marah, berbagai macam bisikan, intinya untuk membuat kita marah, agar mereka bisa makan kenyang. Makanya ketika kita marah dan tidak mampu menahan rasa marah itu, setelah marah itu meluap sesudahnya badan serasa habis nyangkul sepetak sawah, malah lebih lelah. Karena energi kita sudah dimakan oleh iblis. Sebagai lawan marah itu, di lain sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikan siapa yang bisa menahan marah itu dapat pahala, bahkan bisa dijamin surga, karena kalau marah bisa ke neraka, sebaliknya yang bisa menahan marah akan ke surga. Orang yang paling hebat itu adalah yang sanggup menahan marah ketika marah, padahal mampu melakukan apa-apa, tapi dia menahan marah itu tidak mengemuka. Setiap segala sesuatu itu ada energinya, benda apapun juga, entah yang terlihat maupun yang tak terlihat, semua membawa energi, bahkan persifatan dan rasa pun membawa energi. Bahkan prasangka dan perasaan juga membawa energi, makanya kita sampai diperintah untuk berbaik sangka, karena energi buruk sangka itu akan bertolak menolak dengan energi baik sangka. Lalu keburukan itu akan membuat jarak dengan kebaikan, seperti berpisahnya minyak dengan air. Walau kelihatan disatukan di satu wadah, maka tetap saja akan terpisah. Sebagaimana energi ikhlas itu akan saling bertolak dengan energi dengki dan riak, sekalipun keduanya dikumpulkan dalam satu komunitas, keduanya akan memunculkan ketidaksinkronan. Sebagaimana energi malam yang menggelapkan jagat tidak bisa bersama dengan energi siang yang menerangi jagat. Sekalipun keduanya disatukan dalam satu bulan dan tahun yang sama. Lalu, seperti apa dampak dari marah itu, Dito? Misalkan begini, jika satu rumah ada satu orang yang fasik, selalu minta jatah, selalu marah-marah, selalu ngamuk-ngamuk, selalu banting piring gelas, suka mukul salah satu penghuni rumah yang lain, kalau tidak diberi uang main bacok, suka minum minuman keras, teler, bahkan mau bakar rumah dengan bensin. Ada satu saja di dalam tubuh seperti itu, satu rumah bisa gak tenang, tak kerasan. Di kampung ada satu seperti itu, satu kampung resah semua. Di lapangan sepak bola ada satu seperti itu, maka pertandingan sepak bola bisa tawuran. Dan di pasar, di sekolah, di negara, di mana saja ada satu saja orang fasik, maka di satu komunitas akan terjadi keresahan. Nah, di tubuh kita juga begitu, ada satu saja jin fasik atau iblis, sudah pasti tubuh akan resah, gelisah, mudah marah, suka ngamuk-ngamuk, dan lain-lain. Jika dirimu mudah dipengaruhi, mudah diprovokasi, mudah dibuat marah, mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah tidak terima, itu tandanya batiniahmu sedang sakit, tidak punya pegangan hidup dan tidak punya keteguhan dalam iman. Seperti batu di tepi pantai karena tidak menancap ke bumi maka akan mudah terbawa gelombang.
Di pinggir laut gelombang itu pasti, jangan salahkan gelombang yang datang ketika batu tidak kuat menetap, tapi salahnya batu kenapa tidak menancap ke dalam bumi, sehingga mudah dibawa arus gelombang. Dalam hidup ini gelombang pancaroba itu pasti, ujian untuk mengokak-okak keteguhan itu pasti datang, maka seharusnya menguatkan keimanan dan keteguhan kita agar bisa bertahan menghadapi ujian demi ujian. Lalu, seperti apa solusinya Dito? Saya ibaratkan, umpamakan tanah itu kalau dibiarkan tak pernah digarap, tak pernah dicangkuli, tak pernah ditanami, tak pernah dibajak, maka tanah akan jadi tanah yang mati. Walau wujudnya ada tanah, tapi jadi tanah yang mati, keras, berbatu, bahkan akan tumbuh semak belukar, tempat sarangnya ular, kalajengking, kelabang dan aneka binatang beracun lainnya. Tapi kalau tanah sering dicangkul, sering dibajak, sering ditanami aneka buah, berbagai macam tanaman yang bermanfaat, tanah akan subur, orang akan berdatangan untuk memetik buahnya, orang akan berdatangan menikmati aneka macam tanaman yang ada, tanah terlihat asri, berseri-seri, hijau royo-royo, mata serasa sejuk memandang, dan tak ingin beranjak pergi. Karena pemandangan yang indah yang menenteramkan hati dan pikiran jika melihatnya. Hati juga begitu, jika hati itu tak pernah dibajak, tak pernah dicangkul, tak pernah diajak beramal kebaikan, tak pernah diajak sedekah, maka hati akan mati. Matinya hati itu akan jadi hati yang keras, wangkot, gampang marah. Kalau diingatkan malah nyokot, ngerah, ngajak debat, ngajak gelut, sumpah serapah, dan banyak aneka binatang sifat tercela bersemayam dalam hati itu, laksana ular yang suka menggigit, laksana kalajengkit yang suka menyengat, perilakunya akan licik dan penuh kejahatan serta mencelakakan siapa saja yang mendekat. Tapi kalau hati itu sering dibajak, sering dicangkul, sering ditanami dengan aneka macam tanaman dan dipupuk dengan rajin dirawat dengan penuh kasih sayang, mencangkulnya dengan zikir, membajaknya dengan istighfar, memupuknya dengan sholawat, dan menanaminya dengan amal sedekah yang banyak, beraneka tanaman sedekah, hati akan subur, lemah lembut, sejuk, menumbuhkan aneka macam tanaman, bermanfaat bagi orang sekitar. Siapa saja ingin mendekat dan memetik buah manfaat, saking suburnya tanah hati, karena banyak manfaat yang tak terhingga, surga pun menangis karena merindukan hati itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis merindukan hati itu. Siapapun juga bisa mempunyai hati seperti itu, asal mau mencangkul hatinya, asal mau membajak hatinya, asal mau tak henti menanami hati dengan amal kebaikan. Makanya jangan berhenti mencangkuli hati dengan zikir, jangan berhenti menanami hati dengan amal-amal kebaikan, agar hatimu dirindukan surga, agar hatimu dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah nasihat Sang Cahaya kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata solusi marah itu dengan zikir dan amal baik ya. Oke Dito, terima kasih. Semoga kita diberikan kemampuan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin.